Halo, salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, informasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pastilah, pastilah teman-teman semua pemirsa channel Itemu Jigaya ini sehabis nonton channel ini pasti jadi sukses ya. Apa yang dikerjakannya jadi lancar ya. Semoga rezekinya lancar dan berkah. Aku mau ngobrolin tentang ini nih, tentang yang ada di sebelah saya ini, nih, ya. Bagaimana perasaan kalian kalau saya memperlihatkan ini, ya? Bagaimana perasaan kalian? Jadi seperti ini. Video saya kemarin yang terakhir saya upload ya, sehari yang lalu itu adalah tentang aku ingin menceritakan bagaimana sifat uang ya. Ya, di situ aku menjelaskan panjang lebar, di video itu menjelaskan panjang lebar tentang sifat uang, sifat materi yang dia itu adalah wujud yang apa ya, wujud yang dia mempunyai ada foto dari pahlawan kita ya, dan ada budaya, salah satu budaya dari negara kita ya, dan ada nilai nominal khusus. Dan untuk nilai nominal itu dibedakan dengan warna-warna, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah ya, seperti pelangi juga ya. Jadi berarti kita bisa lihat ya, sifat daripada uang itu adalah bentuknya itu adalah sesuatu yang terang ya, sesuatu yang terang. Oke ya, aku jelaskan perinci ini tentang sifat uang, tetapi bukan dilihat dari fisik saja, tetapi kita lihat, kita rasakan ya. Jadi kita rasakan sifatnya. Oke, seperti halnya makanan ya, kita tahu makanan itu enak atau tidak itu kan dari rasanya. Sama, kita coba belajar merasakan ya, kita coba belajar merasakan uang. Kita lihat, berarti uang ini sifatnya adalah karena ada warna merah, hijau, kuning, dan ada gambar-gambar yang juga ada yang tersenyum ya, ada yang juga ada yang cemberut, bukan cemberut sih, yang ada yang uang 1.000 itu malah bawa parang, itu sempat jadi anekdot juga ya. Kalau kita orangnya bahagia, kita pasti akan dikelilingi oleh uang-uang yang bahagia, maksudnya yang senyum-senyum ini. Tapi saya melakukan pernah ada video saya tentang terapi senyum ya. Ibu-ibu itu kerjaannya setiap hari itu cuman tersenyum sama main handphone. Ada, kalian bisa scroll salah satu video saya itu, scroll dan main handphone, dia bisa mendapatkan itu jutaan loh. Dan gaji suaminya aja kalah ya. Karena apa? Karena dia kerjaannya itu bikin konten ya, bikin konten di salah satu aplikasi ya, yang namanya ibu rumah tangga. Setelah itu dia jualan menjadi afiliator di salah satu aplikasi itu. Penghasilannya jutaan. Kerjaannya apa? Senyum. Tersenyum doang, tersenyum saja sambil main handphone, sambil scroll-scroll ada barang apa yang bagus untuk dijual. Setelah itu dia beli sampelnya, dia beli sampel, habis gitu dia dagangkan itu di live-nya. Jadi dia itu melakukan live streaming. Jadi cuman modal handphone aja ibu rumah tangganya itu, dan modal senyum serta ya sedikit materi untuk membeli barang afiliasinya itu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat, berarti bisa dilihat ya, ini kan bentuknya ada orang tersenyum dan warna-warni, berarti keceriaan ya. Oke, pernah saya menjelaskan kalau kita mau menselaraskan energi dengan sesuatu, kita itu harus vibrasinya, getarannya itu harus kita samakan ya. Kalau getarannya tidak sama, itu kita melenceng dari apa yang mau kita tarik ya. Misalnya seperti kita menarik pasangan, kita akan menarik
jenis pasangan yang sama dengan kita, kalau kita bervibrasi, itu kita menarik dengan vibrasi yang sama. Misalnya gini, kita orangnya itu vibrasinya negatif atau low vibration, kita itu akan menarik pasangan yang sama, yang dua-duanya sama dengan low vibration. Nah, gimana caranya kita mau menaikkan vibrasi kita? Ya, kita harus membuat diri kita bahagia. Ya, kita bisa menarik pasangan-pasangan yang high vibration juga, yang sama, yang vibrasinya sama dengan kita. Berarti kita membahas tentang energi, ya, energi. Berarti energi uang ini energi di mana ada keceriaan dan kebahagiaan, ya. Sekarang kita perhatikan orang yang banyak mendapatkan uang biasanya itu orang yang bekerja di dunia entertainment, ya, dunia hiburan, ya. Benar apa enggak, ya? Tapi coba kita kaji, ya. Sekarang artis-artis itu bergeraknya di dunia hiburan, ya. Setelah itu aplikasi-aplikasi yang kita tonton ini juga dunia hiburan, ya. Itu perputaran duitnya sepertinya besar. Coba kalian kaji aja berapa banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan hiburan itu dia mendapatkan penghasilan, ya. Karena orang jadi senang, kan, orang itu jadi bahagia kalau melihat sesuatu yang menghibur, ya. Di sana menarik yang namanya iklan-iklan, karena banyak yang terhibur, muncullah iklan-iklan, yang iklan-iklan itu memberikan kontribusi kepada platform aplikasi tersebut, ya. Berarti kan energi kebahagiaan itu menarik rezeki, oke, ya. Salah satunya itu. Nah, banyak juga dunia-dunia hiburan itu perputaran uangnya itu kenceng sekali, ya. Apa? Coba sebutkan deh. Apa? Karaoke, ya, karaoke. Terus apa lagi? Bioskop, ya. Film box office itu. Film box office, lagu, nyanyian. Pokoknya semua yang menghibur kita itu menghasilkan banyak sekali pundi-pundi materi, ya. Karena banyak yang tertarik, banyak yang terhibur, sehingga banyak juga yang memberikan kontribusi seperti pengiklan atau investor-investor untuk mengembangkan project entertainment tersebut, ya. Sehingga makin luaslah dunia hiburan kita. Karena kenapa? Karena menguntungkan, karena bisa menghasilkan pundi-pundi ini, bisa menghasilkan materi ini. Sekarang saya pengen tanya kepada kalian, ya. Kalian bisa jawab di komen atau saya coba terka-terka jawaban kalian, ya. Kalau kalian melihat ini, apa yang kalian rasakan, ya? Kalau kalian melihat uang, saya pegang uang ini, apa yang kalian rasakan, ya? Apakah kebencian? Apakah senang, atau senang tapi saya tidak bisa memilikinya, atau saya sudah memilikinya di bank saya dan saya merasa bahagia sekali. Nah, itu ada beberapa jawaban-jawaban yang kemungkinan ada di benak kalian kalau kalian melihat ini, ya. Kalau kalian ingin menarik uang atau menarik apapun lah, kalian itu harus memperbaiki hubungan kalian. Hubungan kalian itu ada hubungannya kan sama vibrasi, ya, sama energi. Kalau misalnya kalian mau menarik uang, berarti kalian itu jangan marah sama yang namanya uang, ya. Jangan merasa kalian itu terintimidasi oleh uang. Oke, sekarang aku mau berikan beberapa pernyataan orang-orang yang sukses, ya, miliuner yang kelasnya itu di luar negeri, ya. Yang di sini soalnya saya jarang mendengarnya dan saya
jarang mengkajinya, tetapi pasti ada. Yang saya pelajari itu miliuner-miliuner yang sudah duitnya bisa dibilang nggak ada serinya, itu dia bilang dia itu tidak terintimidasi oleh uang. Terintimidasi itu apa? Dia itu khawatir dan takut sama ini, takut kehilangan, takut membelanjakan, ya. Itu terintimidasi. Kalau mereka itu adalah uang ini diperkerjakan sama mereka. Jadi uang ini itu menjadi pekerjanya mereka. Jadi bukan mereka terintimidasi sama uang, tetapi mereka itu menggunakan uang untuk melipatkan mereka, ya, untuk melipatkan uang ini. Kalau kita suka berafirmasi, ya, pada saat kita melihat uang, kan ada ilmu seperti itu, teori apa bukan itu bisa dibuktikan. Kita berafirmasi pada saat kita membelanjakan, uang itu bisa kembali lagi kepada kita. Itu ada afirmasinya seperti itu. Mungkin kalian juga sudah mempelajari dari channel-channel lain. Tetapi kalau untuk saya, yang saya itu sebenarnya itu mempraktekannya. Jadi saya itu mempraktekkan beberapa metode-metode yang ada. Dan kalau saya lihat, yang saya praktekkan adalah yang saya pelajari dari para miliuner itu, daripada orang-orang sukses itu. Jadi kita itu harus pintar dalam mengolah yang namanya uang ini, ya. Uang ini energi statis, ya. Kita yang menggerakkan dan kita itu yang bisa mengolah, gitu loh. Ini statis dia. Walaupun energinya itu ada energi sifat-sifat bisa bergerak, itu karena kita kasih kekuatan kepada energi uang ini, gitu loh. Jadi sebenarnya sifat materi sendiri, sifat dari materi uang itu adalah bentuknya itu dia itu hanya menuruti siapa yang memegang uang tersebut, ya. Nah, kalau kalian menginginkan uang untuk misalnya untuk membayar amanah-amanah kalian, ya, tanggungan kalian, hutang kalian, atau kewajiban-kewajiban kalian dalam kehidupan ini, ya, yang kalian bayangkan adalah bukan kalian mendapatkan materi ini, ya, bukan cara kalian mendapatkan materi ini, tetapi kalian itu membayangkan kalian sudah menyelesaikan semuanya, ya. Kalian sudah menyelesaikan semuanya dan alhamdulillah bersyukur. Karena ingat kemarin tuh saya pernah memberikan contoh juga di video saya, pada saat kita berpikir itu sudah selesai, walaupun kejadian itu belum selesai, tetapi itu saya lakukan. Jadi saya memberikan penjelasan kepada kalian semua, teman-teman pemirsa YouTube semua, itu yang pernah sudah saya lakukan. Itu nanti akan terjadi. Jadi kita berpikir semua amanah-amanah itu selesai, nanti itu secara tidak langsung ada proses menuju ke sana. Salah satunya adalah juga datangnya ini, ya. Datangnya energi ini. Karena kenapa? Kita sudah plong, kita sudah damai, kita sudah tidak ada beban. Dengan kita tidak ada beban, dengan kita merasa plong dan rileks, ya, yang terutama rileks, itu kita itu mempunyai energi yang bisa menarik apa saja yang kita inginkan. Kita harus coba, tapi itu ya perlu latihan, ya, perlu latihan. Saya juga setiap hari itu juga melatih keadaan saya untuk itu. Karena kenapa? Kita itu selalu dihadapi oleh pasti kekhawatiran, ya, ada ketakutan, ya. Tetapi nggak apa-apa, itu adalah penyeimbang kehidupan kita. Pada saat kita takut, kita berhenti dulu, ya, jangan gegabah, jangan sok berani juga. Yang harus kita lakukan adalah latihan, ya. Kita harus latihan bagaimana caranya kita menyikapi ketakutan kita. Pasti ada alasan kenapa kita takut, ya. Pasti ada alasan.
Nah, ketakutan itu disebabkan karena adanya trauma. Ya, kita belum apa-apa sudah merasakan dulu padahal tidak terjadi pada kita. Makanya kita nonton film sesuatu yang menegangkan atau yang membuat kita takut itu bisa membuat kita trauma. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan itu semua adalah kita meriset lagi pikiran kita. Bagaimana caranya kita mengenolkan lagi posisi pikiran kita di mana kita lepas dari yang namanya trauma, ketakutan, dan kekhawatiran. Nah itu ada caranya ya. Caranya kita melakukan yang namanya terapi senyum. Ada di video saya itu ada. Jadi pagi bangun, kita bangun tidur itu senyum. Senyum selama 5 menit, 10 menit, 15 menit terserah. Tersenyum aja, senyum ya. Setelah itu kita pikirkan hal-hal yang enak yang kita bisa rasakan di hari ini, di hari kita mau menjalani hari-hari itu. Misalnya kita mendapatkan uang misalnya, atau pokoknya yang apa yang membuat kita bahagia. Misalnya sarapan hari ini mie ayam. Setelah itu pada malam hari kita mau tidur, sebelum tidur kita tersenyum lagi. Bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit terserah. Tetapi kita bisa saja tersenyum sampai kita tertidur. Itu kita bisa dampingi dengan kita mendengarkan lagu atau mendengarkan sholawat, mendengarkan zikir dari handphone, pengajian dari handphone, atau doa-doa, itu terserah. Terserah kalian, itu tergantung dari kepercayaan kalian masing-masing ya. Bisa jadi mantra-mantra itu juga bisa di YouTube itu juga ada ya yang mengumandangkan mantra-mantra, itu bisa kalian lakukan itu, tapi kalian sambil tersenyum. Senyum aja, kalian nggak usah melakukan apa-apa. Nah, kalian coba itu bisa mengubah pikiran kalian, meriset pikiran kalian sehingga kalian menjadi pribadi yang aktif ya. Nah, kalau kalian aktif, kalian pasti akan mendapatkan ini. Karena kenapa? Ini tuh terus berputar. Uang itu terus berputar ya, energi uang itu terus berputar. Tetapi siapa yang memutar uang ini? Apakah uang ini sendiri? Bukan. Karena uang itu diberi energi oleh zat hidup ya, oleh kita. Ini kan dipakai terus ini. Kita pakai belanja, kita pakai memberi orang, kita pakai untuk berdonasi. Ini menjadi aktif ya. Sifat uang ini menjadi energi aktif. Pada saat kita aktif, kita mendekati dengan vibrasi materi ya. Kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Misalnya kita berbagi ilmu ya, kita berbagi cerita, kita mengupload video di aplikasi YouTube, kita menjadi konten kreator. Tetapi kita aktif dalam memberikan sesuatu untuk kehidupan ya. Sekarang kita jualan di pasar, itu kan kita aktif memberikan sesuatu atau kita berperan dalam kehidupan ya. Makanya orang-orang di pasar juga mendapatkan yang namanya ini, dan ini diperebutkan di pasar ya kan. Market ya, di market ini kalian akan bertemu ini, dan kalian kalau ke market harus bawa uang. Kalau tidak, kalian nggak bisa mendapatkan apa-apa, kalian nggak bisa beli apa-apa. Di situ kalian lihat sifat-sifat uang ya, di mana dia itu bisa berubah dari energi yang statis, energi yang diam, menjadi energi yang aktif. Berarti apakah kita kalau diam saja bisa mendapatkan uang? Yaitu jawabannya tidak ya. Kita diam tetapi kita harus aktif. Aktif itu maksudnya apa? Aktif itu kita berkontribusi. Sekarang kita itu bisa berkontribusi dalam kehidupan itu hanya dengan kita menjadi konten kreator. Kita berkreasi dan kita membagikan kepada orang lain ya. Ini bisa membantu banyak orang. Nah, karena kalian membantu banyak orang ya, dan orang-orang juga akhirnya terbantu dan akhirnya dia mendapatkan zat energi aktif ya. Akhirnya kalian juga mendapatkan sesuatu ini sebagai timbal balik apa yang kalian lakukan.
Jadi kalau kalian tidak misalnya menjadi konten kreator tetapi kalian jarang bikin video, kalian jarang upload video, jarang berkreasi. Nah, gimana kalian mau mendapatkan materi? Karena kan tidak berputar, ya kan? Kalian harus ikut berpartisipasi, berperan serta dalam kehidupan. Sekarang gini deh, kalian lihat aktor, aktris, pemain film ya, kalau dia nggak casting dan nggak dapat peran dalam film, dia nggak dapat uang, ya kan? Pesinetron aja, artis sinetron itu dapat uangnya dari dia bermain sinetron. Kalau nggak bermain sinetron, dia nggak dapat uang, ya. Jadi ada peran aktif, peran kalian aktif dalam kehidupan, sehingga kalian akan mendapatkan ini, akan mendapatkan materi. Karena materi ini, uang ini sudah berubah energinya, sifat energinya dari yang statikal menjadi aktif. Karena kenapa? Diberi energi oleh manusia, oleh zat hidup, dimana kalau kalian mau mendapatkan materi, kalian harus berkontribusi kepada masyarakat, kepada lingkungan kalian, ya, kalau kalian mau mendapatkan materi. Tapi ada juga berkontribusi yang tidak meminta materi, ada, tetapi kalian apapun yang kalian mau lakukan itu kebanyakan membutuhkan materi. Kalian beli bensin untuk berkendara membutuhkan materi, ya. Kalian mau bersedekah juga membutuhkan materi. Kan seperti itu, ya. Tidak mungkin kalian tidak menggunakan alat tukar ini yang berupa uang ini. Tetapi bagaimana kalian menyikapi dan menyelaraskan energi kalian supaya kalian itu berdamai dengan energi uang, ya. Kalian berdamai dengan energi uang, sehingga uang itu hanya menjadi alat seperti kayak motor kalian, mobil kalian, ya, pakaian kalian, topi, kacamata ini dan alat-alat ini untuk saya ngonten, ya, itu adalah alat untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada lingkungan kita, kepada khalayak umum, seperti itu, ya. Jadi energi uang itu sifat-sifatnya saya sudah menjelaskan, tetapi kemungkinan saya menjelaskan dengan cara saya, ya, dengan saya memberikan ulasan melalui rasa, ya, dengan kajian rasa gimana sifat uang ini adalah aktif, energinya ini aktif. Kalau dia habis, dia akan muncul lagi, itu karena aktif, ya. Selama ada kehidupan, yaitu akan muncul seperti itu. Ada uang keluar, ada uang masuk, ada uang keluar, ada uang masuk. Jadi kalian nggak usah mengkhawatirkan, selama kalian masih bisa aktif, apapun yang di dalam diri kalian atau di diri kalian masih bisa aktif kepada masyarakat, kepada lingkungan, apapun itu caranya, kalian itu masih mendapatkan energi materi. Karena dari silaturahmi seperti ini, saya membuat konten itu kan saya melakukan silaturahmi, itu saya mendapatkan timbal baliknya, ya kan, saya mendapatkan timbal baliknya, ya itu makanya kita harus mengucapkan terima kasih lagi, kita terima kasih lagi, seperti itu. Jadi energi uang ini adalah energi yang bersifatnya itu aktif, ya, tetapi kalau energi kebendaannya itu statis. Tetapi bagaimana caranya kita menyikapi aja perasaan kita terhadap uang ini. Kita amarah atau kita itu berdamai dengan energi uang ini, itu aja, ya. Jadi untuk teman-teman pemirsa YouTube semua, mudah-mudahan kalian tercerahkan dan mendapatkan sesuatu masukan dari video kali ini. Mudah-mudahan keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Terima kasih semuanya.